Ya pemirsa, dua warga desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muara Jambi yang divonis 4 bulan penjara meski telah berdamai dengan perusahaan kelapa sawit PT FPIL, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Sengeti, Muara Jambi. Dalam gugatan perdata tersebut, pihak penggugat menuntut ganti rugi material dan imaterial sebesar 1 miliar 30 juta rupiah. Mas Daryono dan Marsudi, dua warga desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muara Jambi, yang sebelumnya divonis 4 bulan penjara, meski telah ada kesepakatan damai dengan perusahaan kelapa sawit PT Fajar Pematang Indah Lestari atau PT FPIL, menghadiri sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh keduanya di Pengadilan Negeri Sengeti, Muara Jambi pada 26 Juni kemarin. Gugatan perdata yang diajukan para penggugat ditujukan kepada 6 pihak, terdiri dari tergugat 1 Kepolisian Daerah Jambi, tergugat 2 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, tergugat 3 Bupati Muara Jambi, tergugat 4 PT FPIL, tergugat 5 Kepala Desa Sumberjaya, dan tergugat 6 Polres Muara Jambi. Keenam pihak tersebut digugat karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum hingga menyebabkan kerugian material dan imaterial yang besar terhadap para penggugat. Dalam gugatan ini, kedua penggugat menyatakan telah mengalami kerugian material sebesar 30 juta rupiah, terdiri dari kehilangan penghasilan serta biaya keluarga untuk kunjungan, konsumsi, dan transportasi selama 4 bulan. Sementara untuk kerugian imaterial yang dialami para penggugat ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Di antaranya meliputi hilangnya nama baik, penderitaan batin, tekanan psikologis, perlakuan tidak adil hingga stigma sosial sebagai mantan terpidana. Adapun alasan dan dasar gugatan ini diantaranya ialah kedua penggugat diduga menjadi korban kriminalisasi dalam konflik agraria antara masyarakat dengan PT FPIL di Desa Sumberjaya. Selanjutnya, perdamaian antara masyarakat dan perusahaan menghasilkan kesepakatan tertulis bahwa pihak perusahaan PT FPIL bersedia memberi kompensasi sebesar 500 juta rupiah sebagai bentuk penyelesaian konflik. Dana kompensasi tersebut dipercayakan kepada tergugat 5, yakni Kepala Desa Sumberjaya untuk dikelola dan disalurkan kepada masyarakat. Namun menurut penggugat, hingga gugatan diajukan, dana tersebut tidak dipertanggungjawabkan secara terbuka. Kepala Desa Sumberjaya dinilai penggugat telah melalaikan tanggung jawab terhadap pengelolaan dana kompensasi tersebut, menutup-nutupi informasi dari masyarakat, dan tidak melibatkan unsur musyawarah desa dalam distribusinya. Yang digugat itu RJ ya, pertama Restoratif Justice, yang mana Restoratif Justice itu tidak mulus jalannya. Kenapa tidak mulus jalannya? Seharusnya Restoratif Justice itu tidak ada di pidana atau juga melalui pengadilan. Ini saudara kami Mas Daryono sama Mas Sudi, mereka RJ telah disepakati, tetapi orang ini menjalani putusan sidang akhir, tetap divonis pidana selama 4 bulan. Ya keberatan lah. Sebenarnya kan Restoratif Justice itu tidak ada stempel pidana. Seharusnya ya sudah Restoratif Justice damai berarti kan, ya udah clear berarti masalahnya. Dana hibah dari perusahaan itu kan dana hibah itu kan seharusnya mekanismenya tidak ada membagi masyarakat itu di atas kwitansi, tertulis jumlah kwitansinya, sudah itu tanda tangannya ada 2 proses prosedurnya. Selanjutnya, meskipun telah ada kesepakatan damai dan seluruh unsur Restoratif Justice atau RJ terpenuhi, tergugat 1, 2, dan 6 tetap memproses perkara ke tahap penuntutan hingga vonis 4 bulan penjara terhadap masing-masing penggugat. Tergugat 4 yakni PT FPIL dinilai tidak menjalankan komitmen damainya secara konsisten dan malah memberi ruang bagi proses hukum terhadap pihak yang seharusnya sudah dimaafkan dan didamaikan. Kedua penggugat menuntut agar majelis hakim dapat menghukum para tergugat untuk membayar kerugian material yang dialami penggugat sebesar 30 juta rupiah dan kerugian imaterial sebesar 1 miliar rupiah. Para penggugat juga diminta agar tergugat 5, yakni Kepala Desa Sumberjaya, untuk membuka laporan pertanggungjawaban dana kompensasi perusahaan secara tertulis
dan terbuka kepada masyarakat Desa Sumberjaya. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini, kedua penggugat Mas Daryono dan Marsudi didampingi 2 orang pengacara dari kantor advokat Zainal Abidin dan rekan. Yasrin Nurhadi, Jambi TV.